Oke, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So welcome back with me again, Heri Sufriadi. So today in this video we will talk about describing something through short story. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang cara mendeskripsikan sesuatu melalui short story. Short story-nya kira-kira apa? Nanti mari kita bahas sama-sama. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama, kira-kira tujuan dari video ini apa sih? Nah, saya mau di akhir video nanti kalian dapat memahami deskripsi objek yang ada di dalam short story yang akan saya sajikan. Nah, yang berikutnya, saya mau kalian juga di akhirnya bisa atau mampu mendeskripsikan ciri fisik maupun sifat dari objek yang ada di dalam short story. Nah, jadi atau orang yang mungkin di dunia nyata nanti kalian bisa pakai juga. Kemudian berikutnya, saya harap kalian mampu menyampaikan deskripsi tentang objek yang ada di dalam short story, baik dari segi fisiknya ataupun kepribadiannya. Kemudian yang berikutnya, saya mau kalian dapat melatih kemampuan berpikir kreatif dalam hal merancang kalimat untuk mendeskripsikan suatu objek. So without any further ado, let's just straight to the first material. So because we will talk about describing something, the first question yang akan muncul di dalam benak kalian adalah how to describe something, ya kan? Gimana caranya mendeskripsikan sesuatu. Nah, jadi ketika kamu mendeskripsikan sesuatu, berbicaralah tentang bagaimana dia terlihat. Dari sini aja kita udah pasti berpikir segi fisik yang nampak, bagaimana dia terlihat dan bagaimana kebiasaannya, apa yang biasa dia lakukan. Kemudian kita juga harus membahas hal-hal spesial yang mungkin ada pada diri objek tersebut yang membuatnya berbeda dari hal-hal sejenisnya. Contohnya, kalau kita ingin mendeskripsikan kucing peliharaan kita, apa sih yang membuat kucing peliharaan kita ini berbeda dari kucing lainnya? Mungkin dia berjalan cuma pakai kaki depan, nggak pakai kaki belakang atau lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya, use clear details to paint a picture. Jadi gunakanlah detail yang jelas, yang bersih untuk menggambarkan objek tersebut di dalam pikiran pendengar atau pembaca nantinya. Kemudian tentu saja jika itu mempunyai maksud, sebutkan juga. Jadi tujuan dari kita mendeskripsikan sesuatu apa sih? Mungkin dalam kasus tertentu kita mendeskripsikan rokok untuk mengajak seseorang untuk tidak merokok. Contohnya seperti itu. Kemudian karena tentu aja tujuan dari description something ini adalah untuk membuat pembaca atau pendengar paham tentang objek, jadi kita harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah untuk dipahami, easy to understand and also simple. Kemudian kita without any further ado, let's just go straight to the second material, which is how about the tenses, right? Pertanyaan kedua yang muncul dalam benak kalian, gimana sih tenses yang akan muncul di dalam describing something in English? Of course, yang pasti akan muncul adalah simple present tense. Kenapa? Karena tentu aja kalau kita ingin mendeskripsikan sesuatu, kita akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya kebenaran umum. Nah, untuk menyampaikan kebenaran umum, tentu aja kita pakai tenses yang namanya simple present tense. Nah, simple present tense ini juga digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang sedang terjadi sekarang, present tense. Nah, tapi yang membuat describing something in English is quite different with the other thing, itu adalah karena ketika kita mendeskripsikan sesuatu, itu akan berbicara tergantung dari konteksnya. Misalnya, saya ingin mendeskripsikan teman saya yang bernama Rehan. Si Rehan ini ketika umur 7 tahun kepalanya botak. Nah, contohnya seperti itu. Nah, di umur 7 tahun kepalanya botak, of course we will use simple past tense or the other past tense. Contohnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita mendeskripsikan sesuatu yang ada kemungkinan terjadi di masa depan, misalnya si Rehan ini kayaknya saya lihat-lihat besar nanti bisa jadi penyanyi yang baik, musisi jalanan yang bagus, contohnya seperti itu. Maka tentu aja kita akan pakai future tense. Jadi tergantung dari konteksnya, tenses yang digunakan akan berbeda-beda. Nah, jadi tentu aja itu yang membuat dari describing something in English will be little different with describing in Indonesian or yang lain. Karena kalau kita mendeskripsikan sesuatu dalam bahasa Indonesia kan nggak banyak hal yang perlu diperhatikan, apalagi terkait dengan tenses. Oke, langsung aja. What to use in describing something in English? Of course, the first one that we will use in describing something, of course, is
adjectives. Kenapa adjectives? Apa sih adjectives itu dulu? Adjectives adalah kata sifat. Nah, kenapa kata sifat ini akan digunakan ketika kita mendeskripsikan sesuatu dalam bahasa Inggris? Karena mungkin tanpa teman-teman sadari, ketika kalian mendeskripsikan sesuatu, baik itu dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kita sadar ataupun tidak akan menggunakan yang namanya kata sifat. Contohnya, saya punya teman yang namanya Pacul. Nah, si Pacul ini anaknya nakal sekali. Nakal sekali di sini itu adalah adjectives. Ini yang les kelas katanya adalah kata sifat. Nah, di situ kita akan pakai naturally kita akan pakai adjective. Kemudian yang berikutnya adalah we will use a adverbial of frequency. Jadi kita akan menggunakan kata keterangan frekuensi atau kata keterangan rutinitas. Nah, di sini kenapa kita pakai? Karena seperti yang sudah tadi Kak Heri bilang, kita kalau mendeskripsikan sesuatu, kita juga harus mendeskripsikan kebiasaannya ataupun sifat-sifat khusus yang hanya ada pada dirinya. Yang mungkin si Pacul ini tadi setiap jam 7 pagi biasanya dia sudah membantu orang tuanya untuk ngarit di sawah, contohnya seperti itu. Nah, yang kemudian berikutnya, apalagi sih yang harus kita gunakan ketika kita describing something in English? The third one is articles. Jadi kita harus menggunakan artikel dalam mendeskripsikan sesuatu dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang mendeskripsikan sesuatu, kita akan menyampaikan sesuatu secara khusus. Nah, untuk menyampaikan sesuatu yang secara khusus, ada penanda dalam bahasa Inggris yang namanya articles. The examples of articles is a, an, and the. Kemudian apalagi yang digunakan Kak? Berikutnya adalah pronouns untuk menghindari pengulangan, of course. Jadi for example, pronoun untuk Rehan, untuk laki-laki dalam bahasa Inggris kita menggunakan he. Jadi untuk menghindari rehan, kita menggunakan rehan satu kali, kemudian sisanya kita pakai he dan lain-lainnya. Dan contohnya juga seperti itu. Kalau bahasa Inggris, perempuan orang ketiga tunggal pakai she, good. Kemudian kalau orangnya jamak, orang ketiga jamak, kita pakai they, good. Kalau orangnya hewan atau benda, objeknya adalah hewan atau benda, kita pakai it, good. Kemudian yang berikutnya, the last one is we have to use preposition. Oke, what is the next one? Oke, the next one is story time. Jadi kita akan langsung aja nih ke story time-nya. Apa sih short story yang akan kita pakai di sini? Jadi short story-nya adalah the story of Little Red Riding Hood. Nah, kakak yakin teman-teman sekalian sudah tahu nih tentang si Little Red Riding Hood ini, atau si gadis berjubah merah. Kalau kita akrabnya mungkin dengar seperti itu. Kayak Masya, tapi Masya berhubungan sama beruang. Tapi kalau Little Red Riding Hood ini berhubungan sama serigala. Benar sekali. Jadi sinopsisnya adalah Little Red Riding Hood ini harus menyampaikan kue yang dititipkan oleh ibunya kepada neneknya di sisi lain hutan. Nah, ketika dia menyeberangi hutan, di beberapa versi ada yang menyampaikan kalau Little Red Riding Hood ini terjebak di tanaman berduri, sehingga ada yang menolongnya. Yang nolongnya adalah Big Bad Wolf. Nah, di versi yang lain ada yang menyampaikan kalau Little Red Riding Hood ini tidak boleh berbicara kepada orang lain sepanjang perjalanan, tapi karena dia lupa ketika diajak berbicara oleh serigala, dia menjawabnya begitu saja. Kemudian serigalanya duluan berangkat ke rumah neneknya untuk menyamar sebagai neneknya dan berbaring di kasur neneknya. Nah, di kasur neneknya ini dia akan memakan Little Red Riding Hood. Nah, gimana sih ceritanya di versi yang ini? Mari kita cari tahu. Oke, ini ceritanya sudah kakak tampilkan di layar. Silahkan kalian baca dengan mempause videonya. Silahkan kakak kasih waktu dulu untuk di pause. Oke, sudah. Kalau sudah, kita langsung aja nih ke pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1. What color is Little Red Riding Hood's cloak? Apa warna jubah yang dipakai oleh si Little Red Riding Hood? Kakak kasih waktu 5 detik untuk menjawab. Oke, sudah? Kita langsung ke pertanyaan nomor 2. What consequence does the big bad wolf face for trying to eat grandma? Oke, another 5 seconds for you guys. Go on. Okay, are you done? Okay, number 3.
What is the characteristic appearance of the wolf? Jadi yang ditanya di sini adalah ciri fisiknya. Jangan sampai salah ya. Kakak kasih waktu 10 detik untuk pertanyaan yang ini. Okay, done. Okay, the last question and the most crucial one. Describe the characteristics of Little Red Riding Hood. Both maybe could be the appearance or the behavior. Oke. Karena ini akan cukup panjang, jadi kakak kasih waktu kalian 10 detik lainnya, atau kalian bisa mempause video ini untuk menjawabnya. Oke, go on. Oke, done. Keep your answer for yourself and then let's discuss it. So the first question is, apa sih warna jubah yang dipakai oleh si Little Red Riding Hood? What is the color of Little Red Riding Hood's cloak? Yes, the color is scarlet, not red, even if the name is Little Red Riding Hood. But if you read it carefully, the color of the Little Red Riding Hood's cloak is scarlet. Here is the part where you can find the answer. Okay, next, number 2. The big bad wolf faces the consequence of... Good. The big bad wolf faces the consequence of falling asleep after the Storyland Vets used their magic medicine on him. Okay, this is the part where you can find the answer. Okay, number 3. Number 3 tadi tentang ciri fisik dari si big bad wolf. Apa jawabannya? Okay, good. So the first one is, ciri-cirinya udah jelas tuh dari namanya, big bad wolf. Kemudian apalagi ciri-cirinya yang ada di dalam video? Tall and dark shape, big eyes, croaky voice, sharp teeth, big ears, dan lainnya. Ini adalah bagian-bagian di mana kalian bisa menemukan jawabannya. Okay, the last one and the most crucial and important one is how ciri-ciri fisik dan sikap dari Little Red Riding Hood yang ditampilkan di dalam short story tersebut. Apa aja ciri-cirinya? Yes. Excellent. Oke, jadi garis besarnya adalah Little Red Riding Hood ini dia pakai jubah berwarna scarlet. Dia sangat periang dan unsuspecting. Her curiosity leads her to the big bad wolf, dan etc. Ini adalah bagian-bagian di mana kalian bisa menemukan jawabannya. Oke, karena kalian sudah melewati pertanyaan-pertanyaannya dengan baik, jadi kakak anggap kalian sudah memahami bagaimana caranya mendeskripsikan bagian-bagian bahasa Inggris di dalam short story berbahasa Inggris juga. Jadi karena kita sudah sampai di part ini, kakak anggap kalian sudah paham semuanya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.